Oke, udah mulai. Oke, udah ya. Halo rekan-rekan Indo Suara yang ada di seluruh Taiwan, apa kabar? Bertemu kembali dengan kami di live online kita di Datang Migran Pulang Juragan. Ya, oke teman-teman, buat teman-teman yang seperti biasanya yang teman-teman ingin sekali untuk mendapatkan hadiah dari Indo Suara, kami akan persembahkan beberapa hadiah di sini. Tapi untuk teman-teman yang melakukan 3 hal ya. Yang pertama, tulis di kolom komentar yang saat ini kita sedang live. Tulis di sini Datang Migran Pulang Juragan, sukses bersama BPJS. Nah, seperti itu ya. Jadi Datang Migran Pulang Juragan, sukses bersama BPJS. Nah, terus yang kedua, like live kita malam hari ini. Terus yang ketiga, share live kita saat ini. Sekali lagi buat teman-teman yang ingin mendapatkan hadiah dari Indo Suara, caranya mudah sekali. Yang pertama, tulis di kolom komentar ini. Selamat malam semuanya, saya sapa semuanya ya. Selamat malam, semuanya sudah bergabung. Nah, jangan tulis selamat malam aja ya. Kalau ingin mendapatkan hadiah, tulis di kolom komentar itu. Datang Migran Pulang Juragan, sukses bersama BPJS. Karena malam hari ini, hari Senin itu malamnya BPJS ya. Jadi teman-teman yang ingin bertanya mengenai BPJS, mengenai asuransi BPJS ketenaga kerjaan, silahkan ya. Nah, langsung udah ada yang bertanya ini. Boleh ya, nanti kita langsung sudah ada nih Mbak Indah-Indah. Ya, Mbak Indah-Indah tetap stay tune di sini ya. Nanti kita akan jawab pertanyaannya Mbak Indah. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang ingin mendapat hadiah dari Indo Suara, ada 3 hal. Caranya mudah sekali. Yang pertama, tulis di kolom komentar Datang Migran Pulang Juragan, sukses bersama BPJS, seperti Mbak Mamahna Yufi. Ini bagus sekali nih. Mbak Mariam Siti. Nah, betul ya. Nah, Datang Migran Pulang Juragan, sukses bersama BPJS. Kemudian like live kita saat ini, kemudian share live kita saat ini ya. Oke, sekali lagi langsung saja kita sapa kedua narasumber kita yang saat ini sudah hadir. Yang pertama, selamat malam dengan Bapak Rizal dari BPJS Ketenagakerjaan. Selamat malam Bapak Rizal. Selamat malam Ibu Mira, apa kabarnya Ibu? Baik Selamat Pak. malam juga buat teman-teman PMI di Taiwan, sehat-sehat semuanya. Amin. Monggo silakan diperkenalkan Bapak dari BPJS bagian apa Pak? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Mira, Bu Tantri, dan teman-teman PMI di Taiwan. Semoga kita semua sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Izin perkenalkan, nama saya Rizal, saya dari BPJS Sostek, dari Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Program Khusus di kantor pusat. Oke, baik Pak, selamat datang di live kita ya Pak ya, live Datang Migran Pulang Juragan. Nah, Mantap. karena saat ini dengan BPJS kita tambah sukses bersama BPJS ya. Amin. Oke teman-teman, buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana caranya untuk ikut serta dalam BPJS, nah nanti kita juga akan membahas ini juga ya. Nah terus teman-teman ada yang ingin, silahkan saja teman-teman ingin bertanya mengenai seputar BPJS, langsung kita jawab ya. Sekarang ini langsung kita jawab ya. Nah, selain menulis Datang Migran Pulang Juragan, sukses bersama BPJS, jangan lupa untuk like live kita saat ini, kemudian share live kita saat ini ya. Itu nanti ketiga hal itu kalau sudah dilakukan, kita akan kasih hadiah teman-teman, kejutan. Nanti saya akan inbox siapa yang beruntung ya. Oke, buat teman-teman, sekali lagi silakan juga teman-teman. Oh ya, ini sudah Mbak atau Mas ini. Oh, ini Mas ya. Amoy Waihadi ya. Nanti kita akan jawab, cukup sudah ada 2 pertanyaan di sini ya. Oke, kita sapa narasumber kita yang kedua dengan Satgas KDEI. Nah, Ibunda tercinta yang sudah tak asing lagi nih teman-teman PMI. Selamat malam Bunda Tantri. Malam, sehat selalu ya. Kira-kira kasus apa yang sering ditangani Bunda Tantri minggu-minggu ini, Bun, hari-hari ini? Minggu-minggu ini kasusnya itu sepertinya sama sebetulnya, yaitu teman-teman ini selalu pinginnya itu pindah majikan ya. Majikan, jadi sekalian sama datanya ditahan oleh agensi lama.
Nah, kalau data di tangan agensi lama itu teman-teman nggak akan bisa berbuat apa-apa kecuali melaporkan. Jadi nanti kita yang meminta datanya kalau emang teman-teman sudah pasti agensi yang baru itu merekrut benar teman-teman dan sudah menulis yang untuk diajukan ke mall. Jadi kita bisa bantu untuk menarik data lama dari agensi lama biar segera dibantu untuk diberikan kepada agensi baru. Lagi marak ini. Gitu ya, siap Bunda. Nah, oke teman-teman, buat teman-teman yang ingin mempunyai pertanyaan seputar ketenaga kerjaan seperti gajinya yang nggak dibayar atau mungkin yang udah lama nggak naik gaji, terus apakah tiket kepulangan ditanggung majikan, terus perpanjangan kontrak kerja itu apakah bayar agensi ataukah berapa yang harus dibayar. Nah, terus apalagi yang sering ditanyakan perpindahan majikan, apakah bayar dan sebagainya. Silakan untuk sudah ada pertanyaan buat Bunda Tantri ya dari Mbak Amoy Asri Comel ya. Nanti ya kita juga langsung akan berikan kepada Bunda Tantri. Jadi ada BPJS, ada Bunda Tantri mengenai ketenaga kerjaan yang akan menjawab pertanyaan teman-teman semua. Jangan khawatir, selain datang migran pulang juragan sukses bersama BPJS yang akan dapat hadiah, teman-teman yang menulis pertanyaan untuk BPJS maupun untuk Bunda Tantri, pertanyaan terpilih akan kita berikan hadiahnya juga. Oke, keren kan teman-teman? Oke, sekarang kita langsung saja. Oke, ada pertanyaan yang tidak berhubungan dengan ini. Oke, nggak apa-apa deh, nanti saya jawab aja. Oke, buat pertanyaan pertama ya untuk BPJS ini, kita mau pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan oleh teman-teman sebelumnya nih Pak ya. Ini kira-kira mungkin bisa diberitahu Pak, apa sih BPJS Ketenagakerjaan itu secara globalnya Pak? Karena teman-teman kan di sini sudah ada yang namanya Askes, asuransi kesehatan, terus ada juga yang namanya Astek kalau yang dari informal, TKI formal yang pabrik itu, asuransi ketenagakerjaan. Nah, BPJS dari Indonesia itu mengapa sih kita itu harus kalau bisa teman-teman terproteksi dengan BPJS Ketenagakerjaan yang dari Indonesia. Terus manfaatnya secara global mungkin bisa dijelaskan singkat Pak. Silakan monggo Pak Rizal. Ya, terima kasih Bu Mira. Izin mungkin saya sedikit mengulang kembali ya. Kemarin kita udah sampaikan juga terkait program-program BPJS Ketenagakerjaan untuk program PMI ini. Nah, sebelumnya saya akan tampilkan ini ya, Ibu ya. Presentasinya bisa nggak Bu ya? Saya boleh, silakan Pak. Mungkin sedikit saya sampaikan, izin. Sudah muncul, Ibu? Ya, sudah. Oke, Pak. Sudah muncul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, Ibu. Untuk saya mempersingkat aja, poin-poin aja yang saya ambil. Apa itu pekerja migran Indonesia? Pekerja migran Indonesia itu meliputi 3, yaitu adalah pekerja migran yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga, pelaut awak kapal, dan pelaut perikanan, gitu ya. Nah, kemudian yang bukan merupakan pekerja migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi, pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri, warga negara Indonesia, pengungsi atau pencari suaka, penanam modal, aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di perwakilan RI, warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, serta warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri. Nah, dari kategori ini kita bisa melihat yang mana yang merupakan PMI ataupun bukan PMI. Nah, untuk skema pelindungannya, kita ada masa sebelum bekerja. Nah, ini
bagi PMI yang sebelum berangkat ke luar negeri, masa dia pelatihan ataupun untuk pengurusan dokumen, nah ini wajib terlindungi selama 5 bulan pada masa sebelum bekerja. Nah, kemudian ketika dia telah selesai semua pengurusan dokumennya, maka dia harus membayarkan dengan masa selama bekerjanya. Masa selama bekerjanya ini selama misalkan dia 2 tahun, nah di sini 24 bulan ditambah 1 bulan pengurusan dokumen selama dia di luar negeri. Dan yang terakhir adalah dia mendapatkan masa setelah bekerja 1 bulan selama dia pulang kembali ke daerah asalnya. Ini terkait skema pelindungan. Nah, jadi ada 3 skema pelindungan yang dapat diberikan kepada PMI. Jadi sebelum, maaf Pak, ya. saya ini dulu. Jadi bisa diberikan itu sebelum PMI datang dan pada saat masa penempatan dan saat PMI itu pulang ya Pak ya, betul ya? Betul. Jadi kalau dia sebelum bekerja artinya dia masih di Indonesia ya Bu ya. Jadi kalau teman-teman PMI di Taiwan otomatis dia mendapatkan masa selama dan setelah bekerjanya. Jadi kalau Taiwan yang saya tahu kan 3 tahun ya Bu ya. Iya. Nah, otomatis dia tetap 3 tahun mendapatkan pelindungan 2 bulan lagi, 1 bulan pengurusan dia dokumen untuk kepulangan di luar negeri dan 1 bulan lagi dapat pelindungan sampai dia di daerah asal. Ya. Oke, saya lanjut dulu Ibu. Nanti lanjut aja Ibu. Kita kalau memang ada yang perlu ditanyakan. Sudah banyak pertanyaan nih Pak soalnya. Oke. Oh, sudah banyak ya? Iya. Siap. Saya langsung aja untuk terkait iuran. Nah, iuran ini kalau untuk sebelum bekerja tadi itu 37.500 untuk masa pelindungan 5 bulan. Selama dan setelah bekerja 332.500. Ini perlindungannya selama 24 bulan ditambah 2 bulan yang tadi. Nah, untuk perpanjangan ini 13.500 per bulan. Oke, saya lanjut lagi sedikit lagi Ibu. Untuk masalah ini terkait manfaat. Manfaat sebelum bekerja dan setelah bekerja. Yang pertama itu perawatan dan pengobatan sesuai dengan kebutuhan medis sampai sembuh. Nah, jadi ini sampai dengan sembuh ya, termasuk pemerkosaan dan kekerasan fisik, no limit. Yang kedua, penggantian biaya transportasi. 3, santunan cacat total dan cacat sebagian. Keempat, santunan kematian sebesar 85 juta. Kelima, santunan berkala cacat total sebesar 4,8 juta. Keenam, ortese dan protese. 7, gigi tiruan 3 juta. Gagal berangkat bukan karena kesalahan PMI ini 7,5 juta. Kerugian selama perjalanan pulang ke daerah asal maksimal 10 juta. Beasiswa pendidikan untuk 2 orang anak dari TK sampai dengan perguruan tinggi untuk kasus meninggal dan cacat total tetap. Dan yang 11 vocational training. Nah, untuk manfaat selama bekerja, nah ini bagi teman-teman yang berada di negara penempatan. Nah, ini ada perawatan dan pengobatan lanjutan sesuai dengan kebutuhan medis sampai dengan sembuh, termasuk kasus pemerkosaan dan kekerasan fisik. 2, penggantian biaya transportasi. 3, santunan cacat total dan cacat sebagian. Santunan kematian sebesar 85 juta. Santunan berkala cacat total 4,8 juta. Bantuan uang bagi PMI yang PHK akibat kecelakaan kerja. Biaya pemulangan PMI akibat kecelakaan kerja tidak meninggal dunia. Ini tiket pesawat ekonomi maksimal 10 juta. Ortese dan protese biaya pemulangan PMI bermasalah. Tiket pesawat ekonomi maksimal 10 juta. Gagal ditempatkan bukan karena kesalahan PMI. Bantuan 7,5 juta ditambah tiket pesawat maksimal 10 juta. Kerugian selama perjalanan pulang ke daerah asal maksimal 10 juta. Beasiswa pendidikan untuk 2 orang anak dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Dan terakhir adalah vocational training. Nah, satu lagi ini Bu, ini manfaat terkait jaminan kematian. Nah, untuk sebelum sebelum dan sesudah selama bekerja, nah ini perlindungan di dalam negeri ini totalnya adalah 24 juta, sedangkan di selama bekerja untuk manfaat jaminan kematian ini sebesar 85 juta ditambah manfaat beasiswa 2 orang anak. Mungkin itu Ibu. Oke, ya. Oke. Terima kasih banyak Pak. Oke, buat teman-teman tetap stay tune di sini ya. Kita lihat pertama terus ini sekarang langsung turun lagi nih. Teman-teman
tetap di sini kalau mau mendapat hadiah dari Indosuara ya, tetap stay tune kita di sini ya teman-teman. Dan nanti pertanyaannya teman-teman pasti kita jawab semuanya ya. Sabar teman-teman ya, sabar. Oke, langsung saja kita jawab pertanyaannya teman-teman deh kalau gitu. Nggak sabaran nih ya. Ini Mbak Indah ya. Mbak Indah ini tanya Pak, kalau sakit punggung akibat angkat-angkat pasien lumpuh, apakah bisa termasuk diklaim dengan BPJS? Awalnya saya tidak sakit punggung. Akibat angkat-angkat pasien lumpuh, punggung saya terus-menerus sakit. Balsem udah nggak mempan. Di Taiwan dulu sempat diobati dengan terapi tusuk jarum. Tapi sejak ganti majikan sudah tidak bisa berobat atau terapi lagi. Apakah nanti kalau sudah di Indonesia masih bisa diklaim berobat? Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan terlebih dahulu kalau misalkan katanya untuk BPJS itu bisa ketenagakerjaan bisa manfaatnya bisa untuk yang kecelakaan kerja ya Pak, akibatnya kecelakaan kerja. Nah, apakah ini dengan angkat pasien ini termasuk dengan kecelakaan kerja Pak? Silakan Pak. Ya, jadi untuk kecelakaan kerja ini memang pertama adanya roda paksa ya atau benturan terhadap diri kita sehingga menimbulkan kecelakaan kerja. Yang kedua adalah akibat PAK, penyakit akibat kerja. Nah, kalau yang tadi Bu siapa tadi? Yang sakit punggung. Bu Indah. Bu Indah. Nah, kalau memang Bu Indah ini nanti bisa dikategorikan PAK, nanti kan ada pemeriksaan dari medis ya Bu ya. Nah, kalau masalah PAK ini kan biasanya medis lebih paham lah apakah ini kategorinya penyakit akibat kecelakaan kerja atau bukan. Kalau memang itu karena PAK, penyakit akibat kerja, itu akan kita cover. Nah, memang untuk proses biaya perawatan dan pengobatannya, nah kalau dia di luar sana kan Bu, pastinya kan sudah ada ya perlindungan daripada asuransi di negara penempatan ataupun majikannya. Nah, ketika memang sudah habis limitnya dan dipulangkan ke Indonesia, itu akan kita rawat sampai dengan sembuh. Oh, baik. Jadi begitu jawabannya ya Mbak Indah ya. Ya, Mbak Indah ini kira-kira sudah jadi ini pasti sudah ini ya, sudah ikut kepesertaannya BPJS ya. Jangan lupa nih teman-teman. Oke, sebelum kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, biar teman-teman tahu bahwa kepesertaan BPJS itu wajib ya Bunda Tantri ya. Sebenarnya ya, wajib karena perpindahan kontrak biasanya kalau harus endorse ke KDEI itu diwajibkan harus ada ya dengan BPJS. Jumlahnya berapa Bunda Tantri biar teman-teman tahu? Rp492.500. Rp492.500 itu ya Bunda. Itu untuk perlindungan 3 tahun betul ya Bunda ya? Karena Taiwan ini kontrak kerjanya 3 tahun. Jadi kita bayar 3 tahun langsung 3 tahun. Nah, Rp492.500 itu sekitar berapa NT Bunda Tantri? Sekitar 1.000. Anggap aja sekitar 1.000. Itu kalau kita tidak pakai jasa siapa-siapa ya. Biasanya kan kita diminta tolong agensi kalau keluarga nggak bisa membayarkan, minta tolong agensi. Asalkan jangan sampai lebih dari perkiraan, teman-teman silakan kalau yang mau. Kalau yang nggak mau bisa minta tolong keluarga. Nah, kalau berlebihan seperti ada yang diminta 2.000, 3.000, 4.000, silakan laporan ke kami, nanti kami cross check. Iya. Yang normalnya kira-kira mungkin bisa diberi ancar-ancarnya berapa? 1.000, 1.200 NT itu normal ya? Kalau bagi saya sih normal mau minta tolong agensi ya, paling kasih aja 1.200 itu udah cukup, itu sudah agensi udah dapat 300 loh kalau kita total-total. Kan seperti itu, tapi lebih baik kita minta tolong keluarga yang bisa. Dan kita juga berdoa agar bisa segera terlaksana pembayaran sendiri di sini. Seperti itu. Ya, baik teman-teman. Jadi teman-teman yang di sini silakan untuk komentar kira-kira teman-teman sudah bayar BPJS, udah ikut BPJS atau belum? Yuk komentar ini. Saya mau lihat siapa yang belum daftar BPJS, siapa yang udah dulu pernah daftar BPJS terus sekarang belum diperbarui dan lain sebagainya. Yang belum diperbarui kayaknya belum perpanjangan kontrak nih ya. Ya, oke. Jadi itu wajib ya karena perpanjangan kontrak kerja. Nah, kalau di endorsement KDI teman-teman harus melakukan perpanjangan untuk kepesertaan BPJS. Baik, langsung saja pertanyaan yang selanjutnya masih sekitar BPJS.
Nah, ini ada yang curhat, Bun. Gaji tidak bisa naik, tapi kenapa Askes naik? Ini Askes beda, Mbak ya. Ini BPJS, ini nggak naik, Mbak. Askes yang Taiwan nanti aja di ininya. Nanti biar nggak bingung. Ya. Mbak Liva, kalau misal siswa lulusan sini mau lanjut bisa dibantu nggak? Nggak ngerti Mbak maksudnya Mbak apa? Tolong tuliskan yang lebih jelas ya. Nah, terus ini Mbak Mariam Siti, BPJS Indonesia kalau pulang Indonesia bisa diganti dengan uang nggak? Nah, ini Mbaknya harus diluruskan ini Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Seperti apa BPJS tuh Ya, Pak? dengan Mbak siapa tadi? Mbak Mariam. Mbak Mariam. Kalau pulang ke Indonesia, apakah bisa diganti? Gitu. Ya, Bu Maria. Iya. Nah, permasalahannya ganti yang mana dulu nih? Kalau memang dia terjadi resiko kecelakaan kerja, yaitu kita cover yang seperti saya sampaikan tadi. Ketika dia terjadi kecelakaan kerja, maka perawatan lanjutan di Indonesia itu akan kita cover sampai dengan sembuh, no limit. Itu pertama. Yang kedua, dan dengan manfaat-manfaat yang lain yang tadi saya bacakan. Yang kedua, kalau yang bisa diambil tadi adalah tabungan hari tua. Nah, mungkin ini sangat-sangat banyak sekali teman-teman PMI yang belum mengikuti program jaminan hari tua. Nah, ini yang bersifat tabungan, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ya, jadi harapan kita ke depan, ya mudah-mudahan nanti yang disampaikan Bu Tantri tadi, nanti kan kita udah ada kerjasama ya untuk kanal pembayaran di Taiwan, sehingga memudahkan teman-teman juga untuk melakukan pembayaran. Nah, harapannya teman-teman juga bisa nih ikut segera program jaminan hari tua. Nah, kalau masalah iuran jaminan hari tua ini sangat-sangat kecil sekali. Mungkin ya kalau teman-teman di Taiwan dengan segini, apa ya, kalau bahasa ya geleng-geleng lah ya, kecil sangat. Dari 50.000 sampai 600.000 per bulan. Nah, jadi kalau saya rasa dengan penghasilan teman-teman di Taiwan, saya yakin kok 600.000 sebulan itu mungkin sangat kecil sekali ya Bu ya untuk tabungannya. Sehingga ketika dia pulang ke Indonesia, tidak bekerja lagi, dia bisa ambil tabungannya. Nah, kalaupun dia tidak mengambil tabungannya, dia ikut lagi program jaminan sosial ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Itu ada program penerima upah ataupun mandiri bukan penerima upah. Dia bisa ikut kembali. Jadi begitu Bu. Oke, terima kasih Mbak Mariam, sudah jelas ya. Jadi BPJS itu asuransi Mbak, sama seperti Mbaknya kalau asuransi Cenpoka di sini, Mbaknya yang nggak bisa dong minta uangnya balik ya. Kalau mau nabung itu lain ceritanya, namanya JHT, Jaminan Hari Tua, itu ada, boleh tiap bulan, itu pasti nanti Mbaknya bisa untuk tarik kembali. Nah, oke, ini Mbak Mamahna Yufi, BPJS Indonesia seberapa lama aktifnya? Apakah sampai finish kontrak 3 tahun masih berlaku? Berlaku ya Pak ya? 3 tahun. Betul. 3 tahun, ditambah lagi perlindungan 2 bulan tadi Bu. Oh, 3 tahun perlindungan 2 bulan kalau dia pulang ke Indonesia gitu ya? Ya, selesai kontrak. Oke. Selesai kontraknya, didapat lagi perlindungan 1 bulan pengurusan dokumen di Taiwan, di negara perempatan, dan 1 bulan lagi sampai dengan ke daerah asal. Wah, mantap teman-teman. Jadi ini teman-teman yang harus tahu ya. Jadi BPJS ini seperti memberikan bonus ya. Jadi tidak hanya terhitung 3 tahun pas, tetapi plus 2 bulan. Jadi kalau teman-teman yang mau pulang ke Indonesia, tetap akan diberi jaminan setelah 3 tahun kontrak kerja berakhir, BPJS-nya nggak akan mati dulu atau nggak akan hilang manfaatnya, karena ada plus 2 bulan. Ataupun teman-teman kalau nggak pulang ke Indonesia, mau lanjut kontrak di sini, perpanjangan kontrak di sini, demi untuk mengurus dokumen dan lain sebagainya juga ada plus 2 bulan untuk perlindungan di sini juga. Nah, ini teman-teman nih keren sekali nih teman-teman. Nah, ini pertanyaan lagi. Mbak Putro Michiko Fasa, saya nggak tahu maksudnya Mbak apa. BPJS katanya diurus sampai sekarang kok nggak diurus juga. Oh, ini Mbaknya curhat sama siapa? Curhat sama agensi atau sama siapa ini Mbak? Ya, tolong ya ini nggak tahu nih maksudnya apa nih. Mbak Putra Michiko, BPJS kalau nggak dipakai apa setiap bulan harus tetap membayar? Nah, tadi udah dijelaskan barusan ya. Coba di skip lagi, Pak Risa. Udah tidak jelasin. Perlu lagi, Ibu, karena kan sudah pembayarannya sudah di depan untuk selama
masa kontrak kerjanya. Jadi kalau udah 3 Iya. tahun, selama 3 tahun maka sudah sekali pembayaran saja. Iya, sekali pembayaran itu Ibu Puteru Michiko Fasa ya, jadi 492.500 NT itu digunakan untuk 3 tahun plus dapat bonus 2 bulan perlindungan lagi. Nah, ini kayaknya ada yang curhat, langsung saja ya kita tanyakan Bunda Tantri. Kapan gaji TKW naik? Nah, gini aja Bun, mungkin bisa dijelaskan bagaimana yang mungkin Jadi, ini informal kali Bun ini Bun. Oke, jadi begini, kapan gaji TKI naik? Sebetulnya kalau untuk formal naik ya per 1 tahun, tapi untuk informal ini yang nggak bisa naik secara undang-undang. Jadi kita itu kalau bisa harus bisa menego sama majikan apabila kita itu sudah lama kerja di sana. Jadi kita itu harus nego sama majikan, minta sama majikan. Jadi kalau teman-teman itu pengen naik gaji untuk informal itu harus nego ya. Terus teman-teman harus tahu nih dampaknya. Kalau majikan nanti menambah kenaikan gaji, kadang-kadang pekerjaan teman-teman juga ditambah nih. Jadi itu resikonya. Jadi teman-teman harus berpikir dulu, masa-masa apakah saya mau menego atau enggak. Tapi belum tentu juga nanti nego majikan kasih gaji naik, pekerjaan nambah juga enggak mesti ya kan. Jadi tergantung teman-teman bagaimana caranya. Teman-teman jangan takut dipulangkan untuk nego. Nego enggak akan dipulangkan ya. Jadi nego. Kalau majikan ACC ya alhamdulillah, kalau enggak haknya teman-teman mau tetap bekerja di situ atau mau mencari pengganti. Itu kalau sudah mau finish 3 bulan ya. Makanya teman-teman kalau nego itu pas waktu teman-teman mau diperpanjang 3 bulan. Nah, belum 3 bulan teman-teman nego nih. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai finish step sampai nego. Itu enggak bisa karena takutnya sampai enggak jadi, sampai mau pindah itu enggak bisa karena sampai sudah finish nih. Ya kan? Jadi harus kurang 3 bulan atau kurang 4 bulan teman-teman sudah menego sama majikan. Resikonya yaitu tadi khawatirnya ditambah gaji, ditambah pekerjaan. Teman-teman harus tahu resiko untuk minta tambah gaji itu seperti itu. Jadi seperti itu Mbak Mira. Mantap sekali ya. Ya teman-teman, ini sudah diberi wejangan dari Bunda Tantri Satgas KDI bagaimana caranya, triknya untuk bisa menambah gaji untuk sektor informal yang menjaga lansia. Dan banyak terbukti juga teman-teman, kita ada testimonial banyak sekali yang akhirnya naik gaji. 2.000, 3.000 itu lumayan, alhamdulillah ya teman-teman. Langsung saja nanti menerapkan apa yang Bunda Tantri tadi katakan ya. Oke, langsung lanjut dengan BPJS ini sekarang rame nih ya. Nah, gini dong, naik dong yang nonton. Ayo rame-rame ya. Sekali lagi yang mau dapat hadiah nih, ayo tanya ke tenaga kerjaan, tanya juga dengan BPJS, nanti saya kasih hadiah ya. Mas Taufik, BPJS ini apa bisa dipakai lagi di Indo? Oh, ini bisa gimana Pak? Mungkin ini ganti BPJS apa gitu Pak mungkin ya. Iya. Iya betul Ibu. Jadi kalau untuk program PMI ketika dia telah habis masa kontrak kerjanya 3 tahun dan kembali lagi ke Indonesia, nah kalau untuk sekarang memang belum bisa melanjutkan ya dari program PMI untuk ke program yang ada di Indonesia. Ya, insya Allah ke depannya. Tapi yang pasti di Indonesia kita ada namanya program penerima upah atau bukan penerima upah. Misalkan Bapak Ibu sampai ke Indonesia sudah membawa uang yang banyak, membuka usaha sendiri, nah dia bisa mengikut sertakan dengan program bukan penerima upah. Apakah mau buka usaha dagang, toko dan sebagainya, dia bisa mendaftarkan di program bukan penerima upah. Ataupun saat dia pulang ke Indonesia dia ikut bekerja di perusahaan, nah itu dia menjadi peserta penerima upah. Dia akan didaftarkan oleh pemberi kerjanya. Mungkin itu. Oke, iya terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan susulan lagi dari Mbak Indah tadi yang sakit punggung. Katanya apakah kalau bisa bikin BPJS kesehatan di sini, saya sudah bikin BPJS ketenagakerjaan. Nah, kalau yang tadi Mbak Indah katakan itu termasuk PAK ya? Apa Pak tadi yang cedera karena kerja ya? Nah, makanya nanti dibuktikan oleh medis ya Bu ya, apakah itu karena kerjaannya atau sakit biasa.
Kalau memang sakit biasa, nah ini memang dilindungi oleh BPJS Kesehatan saudara kita. Tapi untuk saat ini untuk pelindungan di BPJS Kesehatan di luar sana ini belum. Ya mudah-mudahan segera ya. Mudah-mudahan segera karena untuk di peraturan peraturan yang ke depan, peraturan menteri ke depan itu BPJS Kesehatan dapat melindungi para PMI. Mudah-mudahan bisa segera terwujud. Iya, Mbak Indah, jadi begini ya, BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan itu beda. Ya, kalau yang BPJS Kesehatan tidak bisa digunakan di Taiwan. Yang Mbak gunakan sekarang ini, yang Mbak ikut kepesertaan itu BPJS Ketenagakerjaan, bukan BPJS Kesehatan. Nah, kalau BPJS Kesehatan nanti Mbaknya waktu pulang Indonesia bisa ikut di sana nanti. Nah, kalau kasusnya Mbak, yang katanya Mbak harus yang sakit punggung dan lain sebagainya, saran saya silakan untuk cek atau rongsen ke dokter. Jadi nanti karena kalau mau klaim ke BPJS, kalau nanti Mbaknya udah dipulangkan karena Mbaknya sakit punggung, misal ini ya Mbak ya, nah Mbaknya bisa klaim ke BPJS kalau Mbaknya ada surat dari dokter atau pembuktian dari dokter bahwa Mbak sakit karena mengangkat berat, yaitu tadi karena ada pasien. Ya seperti itu Mbak ya. Nah, Mbak Hanem Hisham, nggak bisanya berlaku selama di Taiwan aja. Aku sudah tanya ke agensi karena aku juga udah daftar BPJS. Maksudnya apa ya ini ya Hanem Hisham? Nggak bisa hanya berlaku selama di Taiwan. Iya, ini BPJS juga berlaku plus 2 bulan tadi kalau mau pulang ke Indonesia. Ya. Mbak Hana, minta tolong dijelaskan Bunda Tantri gimana caranya daftar BPJS kalau di Taiwan. Oh, jadi gini, teman-teman kalau mendaftarkan BPJS itu biasanya kan gandengan tuh sama kontrak kerja atau leges. Nah, di situ itu pasti akan dibantu oleh petugas KDI untuk mendaftarkan atau dibantu oleh agensi untuk mendaftarkan BPJS. Nah, kalau teman-teman perpanjang kontrak ini tanpa agensi, teman-teman bisa pakai jasanya Direct Hearing. Dia juga bisa mengurus semua surat-surat ya. Satu paket nih, jadi seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau teman-teman itu belum mengurus perpanjang kontrak, itu pasti nanti akan ada dari petugas KDI itu yang membantu untuk masalah pendaftaran BPJS. Dan mungkin teman-teman di sini ini kadang-kadang walaupun sudah dibantu perpanjangan BPJS, teman-teman nggak dapat nih kartunya BPJS. Sebetulnya teman-teman bisa cek cari di data BPJS atau Jamsostek. Nah, nanti di situ itu pasti akan keluar kartu yang warnanya hijau. Nah, itu teman-teman cukup untuk screenshot aja, di-scan, terus habis gitu di-print keluar ke 7 seperti ini ya. Kelihatan nggak nih? Oh ya, kelihatan Bun. Ya, kartunya seperti ini. Ini kalau kita memasukkan data kita, nama, nomor paspor, tanggal lahir jangan sampai salah karena tanggal lahir itu seumpama 11 Desember ya 1 garis penghubung terus 12 garis penghubung 1975 seumpama seperti itu, harus seperti itu ya. Kalau sampai tulis huruf itu nanti nggak bisa muncul. Jadi teman-teman bisa di screenshot. Nah, itu pasti nanti teman-teman tahu. Jadi jangan dikira, wah aku kok nggak ikut BPJS, belum tentu. Khawatirnya teman-teman ini diikutkan tapi nggak dikasih tahu juga ada, karena majikan yang bayar, ada juga gitu kan. Iya, ada ini ya. Juga ada yang bilang majikannya bayar di agensi 1.500 untuk BPJS. Iya, benar, karena saya sendiri juga majikan yang bayar. Jadi teman-teman harus cek dulu apakah benar teman-teman belum mendaftarkan BPJS, karena kalau teman-teman tidak menjadi kepesertaan BPJS itu nanti rugi kalau ada masalah ya, karena BPJS itu kita pulang ke Indonesia belum sampai saja kalau ada apa-apa masih bisa diklaim. Jadi teman-teman jangan sampai tidak ikut karena itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara untuk mengikuti peraturan Indonesia bahwa warga negara Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan kalau bisa harus mengantongi BPJS Ketenagakerjaan seperti itu. Iya. Ini juga Mbak Hana cara daftarnya gimana, C? Nah, tadi udah barusan aja ya diberitahu Bunda Tantri. Terus Mbak Endang Formosa, saya belum pernah daftar, udah hampir 6 tahun di sini. Belum perpanjangan kontrak dong. 6 tahun belum daftar BPJS. Karena gini, dari PT itu pasti kita sudah didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu selama 3 tahun. Nah, nanti sampai kalau perpanjangan kontrak,
itu juga kadang-kadang kalau diurus majikan juga kadang-kadang lengah ya, ada yang nggak ikut BPJS, ada juga sih. Jadi teman-teman untuk sekarang ini dicek aja dulu, sampai ikut apa enggak. Kalau nggak ikut nanti baru nanti kita telepon ke agensi atau bagaimana untuk mendaftarkan BPJS. Kalau teman-teman nggak bisa Bunda bantu untuk cek, kirim nama, nomor paspor, sama tanggal lahir, seperti itu. Oke, terima kasih. Izin bertanya boleh, silakan. Ibu Tantri? Siap. Ya, ini saya kali ini bertanya, Ibu. Bu, izin kalau untuk cek kartu itu melalui apa ya, Bu ya? Kalau saya melalui itu Pak, web BP2MI Pak. Jadi kita cek lewat web BP2MI, terus nanti pasti akan keluar seperti seperti ini Pak, nama, nomor paspor itu kita harus tulis lah, nanti pasti keluar Pak. Oh, mungkin gini nggak Bu, izin biar takutnya seperti Ibu sampaikan tadi, mungkin teman-teman sudah didaftarkan oleh agensi. Nah seperti ini Pak. Tapi dia tidak tahu. Nah seperti ini, kelihatan nggak Pak? Nggak kelihatan ya. Nanti seperti ini Pak. Mungkin ini kali Bu, link webnya Bu dikasih tahu Bu, linknya. Oh ya, nanti saya kirim ya Pak ya ke Pak Toto ya caranya. Kami karena gini Pak, pernah kami itu mengecekkan, karena kan saya harus bantu teman-teman ngecek ya Pak, nggak 1-2 orang. Kalau saya cari linknya BPJS itu sulit saya, jadi saya pakainya link yang termudah dan pasti valid juga. Jadi keluar Pak nanti kartunya. Kartunya keluar Pak, jadi nama, nomor keluarga semua keluar Pak, seperti itu. Ya mungkin untuk memudahkan Bu Tantri dan Bu Mira juga ketika Pak, karena puluhan orang. Iya, takutnya kan kesian Bu Tantri berapa banyak itu teman-teman kita di sana untuk mengecek. Jadi dengan ada informasi web tadi, mungkin teman-teman juga bisa mengecek sendiri data-datanya. Nah, yang kedua pertanyaan saya Bu Tantri, ketika memang majikan lalai atau lupa ataupun kita sendiri ya belum mendaftarkan dan ingin mendaftar nih, tapi dia kontrak kerjanya kan 3 tahun, tapi dia sudah berjalan ya katakan 6 bulan ataupun setahun, itu kan juga bisa ya langsung datang ke KDI ya? Bisa Pak, bisa. Jadi kita itu menjadi ikut pesertaan BPJS. Kalau seumpama kita lupa, terus kita tinggal berapa itu kontraknya, yang ngikutin kontrak Pak. Saya seumpama kurang 2 tahun, ya ikut kontraknya Pak. Jadi makanya BPJS ini pembayarannya relatif tidak sama. Kadang-kadang ada yang kurang 2 bulan, 1 bulan. Jadi ini kita yang ngomong 492.500 itu global. Kita ambil global termudah. Jadi kadang-kadang kita itu ada 2 tahun, ada berapa tahun, itu ikutin kontrak, Pak. Bisa. Ya, artinya teman-teman ya harus tahu nih informasi ini, karena yang saya dapat informasi, Bapak Ibu semuanya, yang bisa ikut nih hanya dia yang mau memperpanjang kontrak baru. Jadi kalau dia udah lewat ini, udah terima kontrak, tapi ya dengan lupa dan sebagainya, dia terpikirnya udah deh, nanti tunggu 3 tahun ke depan baru saya perpanjang kontrak, baru saya ikut lagi. Nah, jadi ini informasi Bu Tantri ini perlu nih. Bisa Pak, bisa. Ya. Juga bisa. Seperti gini Pak, teman kita ada yang kecelakaan kerja nih, terus dia ternyata belum mengikuti BPJS, itu cepat buruan, kita langsung daftar. Bukan masalah pengeklaiman apa. Kalau seumpama teman-teman ini pada waktu kecelakaan ini tidak menyelesaikan 3 tahun, dia nanti bisa klaim gitu. Jadi kita itu BPJS itu sebetulnya mudah banget dan sangat membantu. Jadi bukan terus kita belum daftar dalam perpanjangan kita nggak bisa, itu nggak Pak. Jadi kecelakaan kerja nih, ada teman kita yang kecelakaan kerja, saya tanya dia nggak punya BPJS. Nah terus disarankan segera mendaftarkan atau jadi peserta. Jadi besok itu bisa ngeklaim untuk kepulangan pada waktu kalau teman-teman kita sudah nggak kuat untuk bekerja. Seperti itu Pak. Oke Ibu, terima kasih informasi Ibu. Oke, langsung saja lanjut ke pertanyaan lain ya. Jadi ini banyak lagi, ini jadi numpuk-numpuk. Oke, ini Mbak Nelvivia, Bapak Ibu saya mau tanya lagi, saya di Taiwan sudah 4 tahun lebih, terus kita sudah punya asuransi di Taiwan, apa BPJS Indonesia harus diperbarui lagi? Nah, pasti tadi sudah disampaikan kan harus ada BPJS. Gimana Pak? Harus selain asuransi Taiwan juga perlu BPJS Ketenagakerjaan, betul ya Pak Rizal ya? Betul dong Ibu, karena BPJS Ketenagakerjaan ini adalah
hadirnya negara ya untuk melindungi seluruh pekerja Indonesia, termasuk para PMI yang bekerja di luar negara Indonesia. Nah, jadi kitalah sebagai badan penyelenggara yang ditunjuk untuk melindungi seluruh pekerja Indonesia, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, jadi karena gini Bu, kita kan tidak tahu nama resiko ya. Yang pertama, saya tahu ya dan yakin teman-teman semua di sana pasti mendapat perlindungan asuransi atau jaminan sosial yang ada di negara Taiwan. Tapi kan yang saya juga dapat informasi ada limitnya, ada batasannya. Nah, ketika itu sudah habis batasannya, nah makanya kita lah nanti yang akan melanjutkan untuk perlindungan daripada teman-teman semuanya. Seperti itu, Ibu. Oke, ya terima kasih Pak ya. Nah, buat teman-teman ini biar teman-teman bisa mengetahui ya manfaatnya BPJS itu bedanya dengan asuransi di Taiwan itu apa. Kalau asuransi di Taiwan, Chenpoka itu hanya mengatasi permasalahan teman-teman ya untuk kesehatan, mengenai kesehatan yang ada di Taiwan saja. Nah, kalau BPJS itu adalah asuransi ketenagakerjaan untuk kecelakaan kerja atau permasalahan dihadapi oleh teman-teman yang berkaitan dengan kerja. Nah, kalau pulang ke Indonesia, kalau teman-teman masih memerlukan perawatan, kalau Chenpoka itu hanya mengcover di Taiwan saja, tidak bisa di Indonesia. Tapi lain dengan BPJS. BPJS bisa mengcover teman-teman sampai ke Indonesia jika teman-teman mendapat permasalahan kecelakaan kerja. Jadi sampai di Indonesia pun tetap tercover sampai teman-teman sembuh. Betul ya Bapak ya? Betul. Malah ada untuk pelatihan kerja lagi, Bu. Vokasional. Wah. Luar ada biasa pelatihan kerja. Ya. Iya, luar biasa. Ini manfaat yang teman-teman harus ketahui ya dari BPJS ya. Jadi beda. Terus katanya juga ada lagi Pak, kita langsung masuk ke main topik yang banyak sekali dibahas yang untuk topik kali ini. Katanya tiket pesawat pun kalau mempunyai masalah, misalkan TKI bermasalah, bukan kaburan ya. Bukan kaburan ya maksudnya ya. Jadi TKI yang punya permasalahan itu seperti PHK gitu ya Pak ya. Di PHK misalkan di PHK majikannya tiba-tiba ya udah kamu aku pulangkan ke Indonesia gitu ya, misalkan langsung pulangkan gitu, jadi mendapat permasalahan PHK. Nah, juga bisa mengklaim biaya tiket kepulangannya, akan diberikan biaya tiket kepulangan seperti itu ya Pak ya. Betul ya Pak? Mungkin bisa dijelaskan tiket kepulangan yang bisa diklaim oleh BPJS itu maksimum berapa juta dan itu diberikan pada saat seperti apa Pak? Ya. Silakan Pak. Jadi untuk manfaat penggantian tiket pesawat ini ada 3 kategori pelindungan. Yang pertama, pemulangan PMI bermasalah, tidak karena melakukan kriminal, tidak pengedar, pemakai zat psikotropika, miras, dan lain-lainnya. Itu yang pertama. Manfaatnya akan diberikan bantuan tiket pemulangan pesawat ekonomi maksimal 10 juta. Itu satu. Yang kedua, penggantian biaya pengangkutan untuk pemulangan PMI yang mengalami jaminan yang kecelakaan kerja dari negara penempatan ke Indonesia. Nah, tetapi syaratnya tidak meninggal dunia. Jadi dia kecelakaan kerja, masih dalam perlindungan kita, itu diberikan bantuan tiket pesawatnya, maksimal 10 juta juga. Nah, yang ketiga ini ada pemulangan bagi PMI yang gagal ditempatkan, bukan karena kesalahan PMI. Nah, ini selain bantuan pesawat ekonomi maksimal 10 juta, itu ditambah dengan bantuan uang sebesar 7,5 juta. Jadi ada 3 manfaat yang terkait dengan penggantian tiket pesawat. Oh, baik. Mantap sekali ini. Teman-teman harus tahu nih, penggantian tiket pesawat maksimal 10 juta. 10 juta loh, ini buat teman-teman yang punya permasalahan ya, misalkan sakit, jadi harus dipulangkan, seperti itu bisa diklaim pesawatnya, pesawat kepulangan ke Indonesia. Keren kan? Ini manfaat yang teman-teman harus tahu ini. Ini nggak banyak yang tahu nih Pak. Mereka pikirnya, udah ada asuransi di Taiwan, kenapa harus ada BPJS lagi? Teman-teman tidak tahu ada manfaat ini yang harus diketahui. Oke, karena semakin malam semakin banyak yang nonton nih Pak, mungkin masalah BPJS ini menarik, saya sampai kehilangan banyak ini nih. Sampai mana tadi pertanyaan? Oke, jadi yang paling baru aja saya bacakan nih, karena banyak sekali. Oke, yang paling baru aja. Mbak
Aduh, ini siapa ya? Mbak Ayai Farhan Abdillah, tolong yang bisa bantu untuk ngajuin asuransi kematian. Di BPJS juga ada asuransi kematian juga ya Pak ya, untuk Ada yang jaminan kecelakaan. kematian. Jaminan Betul. kematiannya seperti apa Pak? Apakah itu karena kecelakaan kerja atau kalau meninggal misalkan karena mabuk kejebur gitu dikasih enggak Pak? Kejebur laut gitu karena mabuk bukan kecelakaan kerja. Gimana Pak? Ya, jangankan kejebur ke laut, Bu. Kalau ada teman-teman yang mau mencoba bunuh diri, asalkan sukses ya Bu ya, meninggal, kita ganti. Jadi guyonannya seperti itu. Oh gitu Pak. Tapi ya Jadi jangan yang sampai ya. meninggal karena meninggal di negara penempatan pasti diganti ya Pak ya? Ya, jadi Oh. meninggal di negara penempatan itu kita tidak melihat sebabnya apa. Itu mendapat santunan sebesar 85 juta. Oke, 85 juta. Mas Ya. Ayai Farhan Abdillah, jadi ini ya, tolong ditanyakan siapa yang meninggal itu. Nah, nanti ditanyakan saja apakah sudah yang bersangkutan, yang almarhum itu sudah mendaftar BPJS ya, nanti bisa Iya, diurus itu. betul. Nah, makanya tadi mungkin ya Bu Tantri ya, untuk pengecekan data tadi itu perlu mungkin teman-teman tahu. Jadi ketika memang katakanlah teman ini dia tidak menerima kartu, tapi ketika dicek dengan sistem itu dia terdata namanya, maka itu bisa dilaporkan ke keluarganya, nanti ahli warisnya yang akan mengurus di Indonesia. Baik, Nah, baik. nanti kalau dia yang ngurus, bahaya Bu, teman-teman BPJS bakal lari semua. Iya betul. Jadi bangkit dong ya. Iya. Oke, ini saya langsung ini ya. Apakah kita nanti kalau sudah pulang Indo umur 60 tahun dapat pensiun dari pemerintah Taiwan? Enggak, Pak. Beda ya itu ya, asuransinya bukan asuransi pensiun. Tadi ada yang nanya mengenai JHT itu apa ya Pak ya, jaminan hari tua. Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak, kalau JHT itu kan beda dengan BPJS Ketenagakerjaan yang sekarang kita bayar, yang teman-teman bayar ini ya Pak ya. Nah ini tadi ada yang nanya apa itu JHT, jaminan hari tua, Bapak tolong jelaskan sekali lagi. Ya. Mbak siapa tadi? Silakan Pak. Ya, Bapak Ibu. Jadi untuk jaminan hari tua ini, kalau boleh saya sampaikan pengertiannya adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia, pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat tetap. Nah, besaran manfaatnya sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang dibayarkan atau disetor kepada kami, ditambah dengan hasil pengembangan yang tercatat dalam rekening perorangan peserta. Nah, jadi tidak hanya misalkan 1 juta yang kita store, itu tidak hanya itu akan mendapat pengembangan, Ibu. Tiap tahun kita dapat pengembangan. Nah, alhamdulillahnya pengembangan kita rata-rata ya, Bu ya. Yang saya tahu sampai dengan sekarang itu di atas bunga deposito. Jadi, walaupun kita tidak menabung sebesar yang deposito ya, yang ada ketentuan di perbankan sebesar deposito, kita mendapatkan bagi hasilnya sebesar bunga deposito, malah lebih di atas itu. Oke, baik. Nah, makanya segera nih teman-teman PMI daftarkan diri Anda. Iya, betul Pak. Sudah banyak nih Pak yang nanya tabungan hari tua, Mbak. Ya. Oh ya, ini Mas Hanan Hisham ya, sudah dijelaskan dengan Pak Rizal ya, pasti sudah jelas. Mbak Nelvivia, saya mau tanya, saya di Taiwan sudah 4 tahun lebih, terus kita sudah punya asuransi di Taiwan, apa BPJS Indonesia harus diperbarui lagi? Harus ya Pak ya? Harus, seperti kata Bu Tantri tadi ya, Bapak Ibu. Ya, harus. Terus saya mau tanya, agent saya sudah minta uang untuk buat BPJS, tapi kok saya belum dikasih kartunya, C. Apa BPJS saya yang baru dipegang agent atau dikasih kita? Bunda, gimana? Jadi gini, teman-teman, BPJS itu biasanya kalau sudah dibayarkan, itu emang agensi nggak akan memberi kita kartu, karena kita berada di posisi Taiwan, dan kartu itu adanya di Indonesia. Jadi teman-teman harus ngecek sendiri lewat link, ya, lewat link terus nanti keluar itu. Kan saya sudah jelaskan tadi ya di awal. Terus nanti keluar kartunya, nama, data sampean, kartu hijau itu keluar. Itu bisa teman-teman screenshot sendiri. Jadi nggak usah nunggu agensi ya. Asalkan teman-teman sudah merasa membayar BPJS,
ataupun sampean belum membayar BPJS tapi sudah perpanjang kontrak, kalau penasaran, teman-teman bisa cek apakah sampean sudah menjadi peserta BPJS, itu bisa dicek sendiri. Nah, nanti pasti akan keluar kartu hijau, nah itu bisa di screenshot, simpan atau di laminating, nanti disimpan. Seperti itu. Saya juga sama. Saya juga enggak kartu, saya screen sendiri, saya laminating sendiri seperti itu. Ya. Jadi gitu. Mungkin nanti minggu depan bisa kita bantu Bunda Tantri akan memberikan webnya ke kita, linknya, terus gimana caranya untuk ngecek kita tampilkan di layar ya Bun ya. Boleh. Seperti itu. Ya. Terus kita sebarkan di medsos kita, jadi teman-teman yang mau cek diri teman-teman juga bisa, nanti kita bikinkan iklannya ya. Ditunggu saja teman-teman ya. Ya, Mbak Cahaya Kali, saya dari PT saya sudah didaftarkan BPJS. Apakah itu BPJS Ketenagakerjaan di Taiwan dan berlaku di Indonesia? Terus ada yang bilang, Mas Taufik, kata agensi BPJS Ketenagakerjaan beda sama BPJS agensi ya, BPJS Kesehatan ya Pak. Katanya kalau sudah pulang Indo tidak bisa digunakan lagi. Betul ya Pak ya? Ya. Kalau kesehatan, ya Bu ya. Ya. Beda dengan kesehatan ya Pak. BPJS Ketenagakerjaan beda dengan BPJS Kesehatan. Oh, iya. Beda. Ya, kalau udah pulang Indo, BPJS Ketenagakerjaan kan sudah nggak berlaku lagi ya. Karena ini untuk perlindungan PMI di negara penempatan plus 2 bulan selesai. Ya, jangan lupa plus 2 bulannya ini. Lah, ini kok ada yang out of topic ini. Mau nanya Mbak, untuk pernikahan di KDI kapan dibuka? Nanti saya tanyakan KDI ya, ngebet banget mau nikah. Ibu Tantri, jadi KUA Ibu Tantri ya. Mbak Mimia, BPJS. Saya kalau pernikahan terus terang nggak. Mbak Mimia ini, BPJS itu yang namanya Chenpoka atau bukan? Bukan Mbak, Chenpoka itu National Health Insurance yang punyanya Taiwan. Kalau BPJS itu asuransi perlindungan ketenagakerjaan dari Indonesia. Ini loh BPJS kita itu warnanya ini ya. Nah, kayaknya itu BPJS tuh Mbak. Ayo Mbaknya udah daftar belum nih? Oke. Mbak Mamai Yufi. Bagaimana caranya nanti di Indonesia kalau sudah habis 2 bulan mau diperpanjang buat digunakan di Indonesia Pak Rizal? Ya. BPJS-nya Pak. Ya, mungkin yang dimaksud itu perpanjangan untuk ini pendaftaran BPJS yang di dalam negeri. Nah, itu ada yang penerima upah atau bukan penerima upah. Tapi kalau misalkan teman-teman mau berangkat lagi ke negara penempatan, itu nanti melalui BP2MI pendaftarannya. Otomatis ketika kita mau berangkat, maka kan akan masuk ke sistemnya BP2MI, ke Cisco P2MI namanya. Nah, itu kalau dia mau kembali lagi ke negara penempatan. Tapi kalau dia mau stay di Indonesia, nah itu program yang penerima upah atau bukan penerima upah tadi. Baik. Jadi jelas ya Mbak Mamanai Yufri. Ini ada curhat lagi langsung dengan Bunda Tantri. Aku sudah 7 tahun nggak naik satu majikan pun, Bun. Nah, dikasih lagi sekali lagi triknya gimana caranya naikin gaji, Bun. Gini, apalagi teman-teman udah 7 tahun ya. 7 tahun itu mestinya teman-teman sudah tahu nih pekerjaan teman-teman, ya kan? Dan sekarang ini juga sebetulnya kesempatan emas untuk teman-teman agar bisa menego gaji, ya kan? Jadi begini, teman-teman itu enak-enak ngomong itu omong-omongan lah sama majikan. Jadi majikan, saya di sini udah kerja lama nih, gaji saya tolong dong dinaikkan. Kalaupun tidak dinaikkan, bilang kalau bisa yang pakai agensi ya. Kalau bisa agensinya tolong dibayarin dong majikan. Nah seperti itu. Jadi kita nggak usah minta banyak-banyak ya. Minta gratis agar tidak bayar agensi itu sudah mantap ya. Jadi teman-teman tetap semuanya itu harus nego. Jadi nego itu nggak akan dipulangkan. Teman-teman nego karena sampai sudah lama di sini, harusnya teman-teman itu minta naik itu secara nego. Kalau majikan yang pengertian biasanya per 1 tahun dinaikkan sendiri. Kalau seperti saya, mereka menaikkan sendiri per 1 tahun. Jadi teman-teman itu karena gini, kita itu nggak bisa mengharapkan agensi untuk membantu menaikkan. Tetap kita sendiri. Jadi teman-teman makanya yang rajin, rencen, terus bertanggung jawab. Jadi kita kalau mau minta gaji naik itu gampang. Seperti itu loh teman-teman. Kalau enggak, teman-teman
bisa mempertaruhkan, ya udah kalau nggak dinaikkan aku mau ganti aja, ganti majikan. Itu aja sudah takut kadang-kadang majikan, ya kan? Tapi teman-teman harus lihat sikon seperti itu, ya. Jadi teman-teman harus berani. Itu Mbak Mira. Ya. Terima kasih Bun. Mbak Mariam Siti, kalau udah pulang Indo BPJS-nya bisa dipakai di rumah sakit mana saja atau cuma rumah sakit tertentu? Wah, ini harus diluruskan nih Pak. Silakan Pak Rizal. Ya, jadi kalau memang dia masalahnya terkait kecelakaan kerja ya, untuk perlindungan jaminan kecelakaan kerja, nah itu kita banyak sih sebetulnya untuk rumah-rumah sakit yang telah kerjasama. Kalaupun misalkan di daerah kita ternyata ada yang tidak melakukan kerjasama, itu nanti bisa kita lakukan reimburse atau ditalangi dulu, baru nanti akan diklaim ke kantor cabang kita terdekat. Tapi kalau misalkan dia biasanya sih ya Bu ya, yang dipulangkan karena ada kasus kecelakaan kerja, itu akan diarahkan kepada pelayanan kesehatan kami, baik itu tingkat pertama ataupun rumah sakit ya yang kerjasama sama kita di seluruh Indonesia sudah banyak sekali Bu. Itu bisa dicek juga kok di website kami www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Di situ ada informasi, banyak sekali itu informasi, bisa dicek di sana. Iya. Tapi Mbak Mariam Siti perlu saya luruskan kembali ya. Jadi BPJS Ketenagakerjaan itu untuk mengcover atau melindungi selama di penempatan ya, selama di negara penempatan. Jadi kalau Mbaknya pulang, Mbaknya nggak sakit, nggak dapat kecelakaan kerja, baik-baik saja, nyampe Indonesia, Mbaknya nggak bisa ganti dengan BPJS Kesehatan ya. Jadi beda. Betul. Ini Mbak ya. Beda. Nanti Mbaknya pikir bisa langsung otomatis bisa dipakai BPJS Kesehatan di Indonesia. Bukan ya. Beda ya. Tapi kalau Mbaknya sudah sakit di sini karena kecelakaan kerja, pulang ke Indonesia, Mbaknya tetap bisa ditanggung oleh BPJS di rumah sakit di Indonesia. Begitu Mbak ya. Nah, ini ada lagi. Oh, ini untuk Bunda Tantri. Kapan Bun bisa cuti? Terus kalau cuti, apakah harus vaksin Bun? Ini dari Mbak Endang Formosa dan sama Mbak Nur Hayati. Silakan Bun. Oke, jadi gini teman-teman, kalau teman-teman kapan bisa cuti? Cuti itu semua terserah teman-teman, semua bisa, asal teman-teman harus tahu, ini situasinya masih belum seperti normal yang seperti dulu, jadi khawatirnya teman-teman nggak bisa balik ke Taiwan lagi. Kalau masalah cuti pulang sih bisa-bisa aja, cuma baliknya ini loh bisa apa enggak, ya kan? Karena setahu saya sih untuk untuk remit re-entry permit ini belum keluar, belum bisa dikeluarkan karena mungkin masih pandemi seperti itu gitu. Ya, oke. Terima kasih Bunda Tantri. Mbak Umi, langsung saya jawab aja ya. Pabrik apakah sudah bisa masuk ke Taiwan? Sudah bisa. Untuk sampai tanggal 14 Desember sampai akhir Desember ini ya. Nanti pemasukannya dikurangi lagi. Nanti untuk sampai 14 Februari baru bisa ini lagi. Kok banyak tanya yang nikah sih? Aduh, kenapa ya? Mau tanya buat nikah di KDI kapan dibuat? Ya tadi udah dijawab lagi ya. Nanti saya tanyakan di KDI ya. Oke. Ada lagi. Mbak Nelvivia, Bunda Tantri, saya mau tanya, kalau mau perbarui BPJS, apakah harus disertai dengan surat izin keluarga di Indonesia? Jadi gini, BPJS itu kan kita harus perpanjang kontrak ya. Seumpama kalau saya mau peserta BPJS pada perpanjangan kontrak itu harus. Karena apa? Pertanggungjawaban bahwa sampai itu diizinkan oleh keluarga untuk memperpanjang. Nah, untuk masalah BPJS ini, kalau seumpama tidak ada tidak ada surat izin keluarga, itu kalau saya rasa sih nggak wajib ya, karena kan teman-teman sudah punya kontrak kerja. Kalau sudah punya kontrak kerja biasanya kan sudah disahkan oleh KDI ya. Jadi teman-teman untuk perpanjang kontrak biasanya kan harus ada tuh. Lah itu rentetannya satu paket sama BPJS gitu loh. Gitu teman-teman. Begitu ya teman-teman, Mbak Nelvivia. Jadi mengenai BPJS itu nggak ada embel-embelnya kalau mau daftar BPJS harus surat izin keluarga, itu nggak ada. Tapi yang surat izin keluarga itu diwajibkan atau minta disertakan saat perpanjangan kontrak. Kebetulan untuk
pertambahan perpanjangan kontrak itu wajib untuk kepesertaan, perpanjangan kepesertaan BPJS juga gitu ya. Nah ini ya mengenai teman-teman bagaimana caranya untuk untuk cek kepesertaan BPJS nanti Bunda bisa kirim ya. Ini banyak sekali yang tanya cek kepesertaan BPJS apakah masih aktif. Ada yang bayar 600.000 BPJS. Padahal cuman aslinya 492.500 ya. Enggak apa-apa, anggap aja buat itu kopi buat agensimu itu ya. Nah, Bunda Tantri mencari kartu BPJS di mana ya? Mau saya print. Ya, nanti dikasih Bunda Tantri ya. Nanti saya serahkan ke Mbak Mira biar Mbak Mira bikin testimoninya. Jadi nanti biar teman-teman bisa mengecek apakah teman-teman sudah menjadi peserta apa belum. Seperti itu. Ya. Bun, kenapa kartu BPJS saya di staples bersama paspor lama sedangkan saya sudah punya paspor baru? Ya itu kan waktu perpanjangan kontrak gitu aja. Ya. Ini Mbak Putru Michiko Fasa, saya ditanya sama agensi disuruh membuat BPJS harus 1.000 NT dan membayar 493.000, tapi sampai sekarang agensinya diam saja. Gimana nih Bu kelanjutannya? Nggak ada konfirmasi lagi dari agensi. Jadi saya sudah perpanjang kontrak 2 kali sampai sekarang saya tidak punya. Wah, ini perlu dilaporin nih. Masa di PHP katanya suruh bayar BPJS. Mungkin gini loh Mbak Mira. Mungkin sudah dibayarkan ya kan teman-teman. Itu tadi saya itu tadi sepertinya saya kurang salah tangkap ya, suruh bayar 1.000 terus bayar juga sendiri 400 atau sampai disuruh bayar 1.000 itu sudah tidak membayar lagi ke Indonesia. Hati-hati kalau teman-teman diminta agensi di sini untuk bayar BPJS umpama 1.000 tapi sampai dikasih seperti satu lembar, nah kode barcode atau billing ya, kode billing terus sampai disuruh bayar, berarti sampai double itu namanya. Jangan mau ya. Jadi teman-teman harus hati-hati di sini. BPJS kalau diminta agensi uang berarti agensi yang bayar, sampai tinggal ngecek di link. Nah, apakah sudah dibayarkan apa belum? Nah, kalau sudah dibayarkan pasti keluar kartu sampean. Kalau masih muter-muter belum keluar, data Anda tidak tercantum, itu berarti belum bayar. Seperti itu teman-teman. Gitu. Ya, ini banyak yang minta Bun, minta dicekin Bunda Tantri gimana apakah dia masih aktif. Jadi BPJS ini banyak sekali nih Bun. Hah? Ya. Ini Mbak Pati. Ini untuk Pak Rizal nih. Pasti kaget nih Pak Rizal nanti. Apakah kita semua bisa mendapatkan tiket pesawat gratis jika kita punya BPJS? Waduh bisa, Mbak, kalau saya mau Mbak kalau begini. Nanti kalau saya jadi presiden ya Bu. Gimana nih Mbak? Saya juga mau Mbak. Jadi saya mau daftar BPJS Ketenagakerjaan aja. Sayangnya bukan PMI nih Pak. Kalau kan, semuanya harus kan dikasih. Ada hak dan kewajiban gratis. Ya Bu ya. Ada hak dan kewajiban. Ketika kita sudah melakukan kewajiban kita akan menemukan haknya. Ya, yang saya sampaikan tadi, untuk tiket itu ada 3 untuk penggantian tiket pesawat ya. Untuk kepulangan itu ada 3. Pemulangan bagi PMI yang bermasalah, yang tidak melakukan kriminal, bukan pengedar, pemakai zat psikotropika atau miras. Yang kedua adalah penggantian biaya pengangkutan untuk pemulangan PMI yang mengalami kecelakaan kerja dari negara penempatan ke Indonesia. Yang ketiga, pemulangan bagi PMI yang gagal ditempatkan bukan karena kesalahan PMI. Di luar ketiga itu tidak mendapat santunan penggantian ya. Mbak Pati Supartala Marfuah ya, silakan. Agen saya minta 3.000 untuk buat BPJS selama 3 tahun, tapi BPJS-nya belum dikasih ke saya. Apa BPJS itu dipegang agen atau kita sendiri? 3.000 mahal banget, 1 juta lebih. Minta aja, minta kembalian 1.500 tuh. 1 juta lebih nih. Nah kalau BPJS itu pasti sudah otomatis sudah ikut kepesertaan ya, cuman kartunya ya. Jadi ngecek sendiri nanti. Kita harus ngecek sendiri di linknya. Karena itu tadi kartunya ada di Indonesia Raya, kitanya ada di Taiwan gitu loh. Jadi kita tinggal ngecek notul-notul nanti keluar itu kartunya sampean. Oke, baik ya.
Nanti mungkin akan diberikan oleh Bapak Rizal dari brosur digital ya Pak ya? Ada ya Pak ya? Insya Allah nanti saya kirim ya Bu ya. Siap. Nah, Siap Pak. biar nanti bisa disampaikan ke Nah, teman-teman, bisa baca-baca betul. juga. Ya, tetapi memang brosur ini mungkin saya sedikit kasih bocoran juga. Ya, mudah-mudahan segera direalisasikan untuk peraturan Permenaker terkait PMI, sehingga manfaat-manfaat yang tadinya yang ada di brosur yang akan saya sampaikan nanti itu akan lebih meningkat lagi manfaatnya dengan iuran yang sangat murah. Oh, begitu ya. Baik, siap Pak. Ya. Iya, betul Mbak Nur Hayati, cara ngecek BPJS maksudnya. Ya, nanti sama Bunda Tantri ya, sabar ya. Nanti diketikin Mbak Nur Hayati Banyumas, minta Sisko KTLN cara ngecek. Nah, cara ngecek gimana? Banyak sekali yang nanya cara ngecek, Bun. Mungkin nanti diperintili sama Bunda Tantri satu-satu cara ngecek aktif nggak kepesertaannya ya. Wani piro ya, Bu? Panen Pak, biasanya kalau habis live BPJS saya yang panen. Iya, biasanya gitu. Ada yang ngadu juga ya Bun ya, karena lebih dari 1.500 NT dimintain, itu udah 1 juta itu. Nah, iya, teman-teman juga harus tahu nih Mbak Mira, kalau teman-teman itu baru perpanjang kontrak, sudah ikut BPJS, terus dalam jangka waktu 1 tahun pindah majikan, teman-teman nggak usah perpanjang BPJS dulu, karena masih punya 2 tahun nih, diteruskan 2 tahunnya. Nah, nanti 2 tahunnya sudah habis, baru perpanjang lagi yang 1 tahun sesuai kontraknya. Jadi jangan salah di situ ya, jangan mau ditambah-tambahin terus, suruh bayar terus. Gitu, teman-teman. Nanya lagi nih, caranya gimana Mbak Jujun, Mak Nyak-Nyak. Nah ini Bunda, anak-anaknya semua nanya caranya gimana untuk ngeceknya tuh Bun. Saya juga mau dong dapat tiket gratis nih. Iya. Minta ke Mbak Mira tuh. Nanti ya, nunggu undian dari Indosuara. Amin. Iya. Bun, kalau tanya bagaimana mengklaim asuransi kematian orang tua dan mertua, caranya gimana? Nah ini apa? Ini kita ngobrolin BPJS Ketenagakerjaan loh, untuk PMI loh, asuransi PMI di sini, bukan ada yang Mbak di Indonesia. Mira. Untuk pengeklaiman uang duka orang tua itu khusus untuk formal ya, informal tidak ada. Jadi untuk formal itu saya sudah posting ya, kalau nggak salah itu nanti kita itu ada melaporkan kemana itu ke Aftek ada Mbak Mira. Jadi ada coba ya? nanti saya posting BPJS, lagi ya. Pak Rizal. Bukan betul BPJS ya? ini. Bukan. Bukan. Ini bukan BPJS. Dia soalnya nanya untuk ini BPJS. Orang tua. Dari Taiwan BPJS, itu dari Aspek. Beda ini ya, beda topik Mbak ya. Tapi kalau dari BPJS Bu, itu untuk ahli warisnya bisa. Oh, untuk ahli warisnya bisa. Kalau pastinya ahli waris. Iya, pasti ahli waris. Bukan orangnya sendiri nanti. Iya, takut. saya lari Bu. Ini kok kenapa sih ini bulan-bulan ini musim kawin ya? Mas Muhammad Hadis Rapratama. Musim dingin, Mbak Mira. Musim dingin. Banyak yang tanya nikah. Sudah buka belum? Iya, Mas. Betul, Mas. Banyak musim yang sekali. Dan musim corona, Bu. Jadi nggak bisa kemana-mana, di rumah saja. Iya. Ya, ini teman-teman masih banyak sekali yang bertanya mengenai buat pembayaran BPJS. Saya ABK, saya udah bayar 2 kali. Saya udah 8 tahun. Ya, betul. Pinter. Nggak bisa Mbak, BPJS Ketenagakerjaan uangnya bisa dicairkan di Taiwan tidak sebelum pulang ke Indonesia. Lah Mbak, ini bukan tabungan ya, ini asuransi nih Mbak, jadi nggak bisa dicairkan. Nah nanti segera nih setelah dari sini ikut semuanya jaminan hari tua. Betul. Maka nanti setelah pulang Pak, ke Indonesia. Nanti panen nih Pak WA saya. Iya, mudah-mudahan teman-teman di samping ada penghasilan dari tabungannya di sana, ada juga tabungan dari BPJS ditambah pengembangan yang cukup besar. Betul. Jadi kayaknya teman-teman sudah mulai tertarik dengan JHT Pak, jaminan hari tua. Mungkin bisa diberikan brosur digitalnya kalau sudah ada Pak. Nah, itu kalau boleh nanya Pak, ini tidak ada pakai digit-digit khusus kan Pak ya, untuk jadi teman-teman bisa kalau cara pembayarannya bisa melakukan remit di sini ya Pak ya.
Bisa. Remitansi. Jadi itu nggak pakai DJ yang kayak kita bicarakan. Bayar ini sekarang ini ya. Ya, Enggak jadi gini Pak, Bu. nggak ada kode tertentu ya. Memang program JHT ini ya, dan yang akan kita kerjasamakan dengan Indosuara ini memang kode pembayarannya itu yang 16 digit ini Bu. Nah, sehingga untuk di sana kan ya mudah-mudahan secepatnya nanti ini juga ada dari teman-teman kami PPK, Pak Ubat bisa segera realisasikan itu ya, sehingga teman-teman bisa memudahkan pembayaran di Indosuara. Nah, atau dengan betul, Pak. melalui keluarganya tadi. Memang kalau untuk jaminan hari tua ini saat ini pemilihannya bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 sampai 1 tahun bisa dibayarkan seperti itu, Bu. Kalau bayar tiap bulan bisa kan Pak ya? Bisa. Tapi tidak melalui kode billing khusus, jadi bisa lewat remittance. Kalau ini teman-teman kayaknya lebih tertarik Pak. Bisa, Bu. Pasti. Dengan adanya remittance nanti mudah-mudahan bisa langsung bayar. Bisa langsung bayar. Murah sekali ya Pak ya. Apalagi misalkan, dengan iuran yang 600.000 tadi, ada yang 600.000 ya? betul. Ini banyak yang nanya nih Pak. Waduh, 600.000 kecil banget sama teman-teman Taiwan. 600.000 sebulan. 600.000 itu berarti berapa NT ya? Wah. Nah, berapa itu Bu? Saya nggak tahu. 600.000 itu 1.100-an lah. Oke, 1.100 ya. 1.200 teman-teman. Tiap bulan 1.200. Tinggal ditambah remit ya 1.500 lah ya, 1.350-an ya. Kira geleng lah itu Bu sama teman-teman. Iya betul, betul sekali. Oke, banyak yang nanya ini gimana caranya mau ikut tabungan hari tua, semuanya nanya gitu nanti ya. Nanti ya Pak ya, kita berikan digital brosur digitalnya ya Pak ya, sama linknya ya. Baik, siap. Teman-teman siap, Mbak Bella Yasmin. Tunggu aja ya teman-teman, segera ditunggu nanti saja. Ibu Mira. Oke, siap Pak. Ini banyak sekali pertanyaan yang belum bisa dijawab, tapi sudah dijawab sebenarnya ya. Nggak bisa dikatakan satu persatu karena pertanyaan semuanya sama. Gimana caranya? Gimana caranya untuk cek kepesertaan BPJS dan gimana caranya bayar BPJS ya? Silakan ya. Iya betul Mbak Mamana Yufi. Mau tanya sama Bapak Rizal bagaimana cara mengajukan tabungan hari tua. Nanti kita kasih ya Pak ya, betul ya Dan. Loh, ini Mbak Hanen Hisyam. Saya juga mau, semoga program JHT segera terlaksana. Saya tertarik. Udah banyak nih Pak. Amin. Nih banyak nih Pak. Bener kan panen nih sudah dapat nih. Nih laporan. Siap. Insya Allah segera setelah ini saya kirim brosurnya. Bisa di-share di medsos di mana Bu ya? Indosuara di Facebook fanpage Indosuara. Ya. Biar teman-teman bisa segera melakukan pendaftaran. Tapi syaratnya teman-teman harus terdaftar dulu nih. Setelah terdaftar dulu program yang wajib tadi, jaminan kecelakaan kerja dan kematian, baru bisa ikut. Betul. Tapi kalau belum terdaftar ya nggak bisa. Jadi kunci pintunya dibuka dulu nih, baru bisa bayar. Baik, siap. Ya, Bunda Padli juga nanya lagi jaminan hari tua, tertarik. Mbak Hana sangat tertarik dengan jaminan. Banyak nih Pak, udah ada berapa orang? 10 orang ini Pak, udah ada di sini. Semuanya intinya sama semuanya. Oke, baik teman-teman, kita sudah ternyata sudah 1 jam lebih, ini sudah mau jam 11. Jam 11 ya Bu di sana ya? Jam 11 ini ya. Nggak terasa nih Pak, karena saking ininya ya, serunya hari ini banyak sekali yang nonton. Terima kasih teman-teman ya. Sekali lagi buat teman-teman ingin mendapatkan hadiah dari Indosuara, tulis kolom komentar di sini. Datang migran, pulang juragan, sukses bersama BPJS, kemudian like live kita saat ini, kemudian share live kita saat ini ya. Masih dibuka. Loh, ini masih ada lagi yang tanya nih Pak. JHT tertarik. JHT ya, cuma itu tadi JHT Pak. JHT. Gimana caranya JHT? Tapi harus gimana daftar caranya? Dulu ya. Gitu. Untuk jaminan kita akan kerja sama kematiannya harus daftar dulu Bapak Ibu. Betul. Kalau itu sudah terdaftar, nanti dengan Bu Tantri, baru nanti kita bisa mendaftarkan di link pendaftaran khusus untuk jaminan hari tua tadi. Oke, baik.
Baik, ya banyak sekali nih. Ayu Cak Jepara, Nur Hayati, Nelvi, Bunda Padli, Hana, Bunda Fatiman, Hanem Hisyam, Mama Yufi, Bella. Waduh, sampai saya. JHT, teman-teman tunggu saja yang sudah saya sebutkan tadi nama-namanya, tunggu saja JHT programnya nanti akan diberikan oleh BPJS ya. Tapi ya itu tadi pesannya Pak Rizal bahwa harus ikut BPJS Ketenagakerjaan terlebih dahulu ya. Oke Pak, terakhir sebelum kita tutup mungkin ada pesan buat teman-teman PMI di seluruh Taiwan, silakan monggo Pak. Waduh, pesan-pesannya apa ya? Ya kalau Pak, saya intinya buat teman-teman semua ya sedia payung sebelum hujan gitu. Jadi kalau saya mengartikan payung itu adalah lambang perlindungan. Jadi negara itu hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi seluruh pekerja Indonesia termasuk PMI yang ada di negara-negara penempatan. Ya, kita tidak ada yang tahu terkait resiko yang akan terjadi kepada kita. Ya, jadi maka lindungilah diri Anda sedini mungkin dan dapat menginformasikan kepada teman-teman kerja Anda. Ya kita menolong orang itu tidak hanya dengan materi, tapi melalui informasi pun itu kita sudah menolong orang. Nah maka sama-sama kita mengingatkan, saling mengingatkan untuk kebaikan ini, karena ini amal baik buat kita untuk melindungi diri kita dan teman-teman kita dan juga keluarga kita yang ada di Indonesia. Ya semoga kita semua sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semangat terus teman-teman, insya Allah semakin jaya. Terima kasih. Terima kasih. Bunda Tantri, silakan Bun. Pesannya untuk teman-teman anak-anaknya Bunda, monggo. Pesan untuk teman-teman semua ya, hari ini sudah mulai pergantian musim, jadi perbanyak minum air hangat, terus tetap hati-hati, baju atau pakaian yang kita kenakan harus diperhatikan, jangan sampai kita kamau. Nah seperti itu. Terus untuk teman-teman hati-hati bekerja, utamakan keselamatan dalam bekerja. Untuk yang mau pindah atau apapun juga coba diperhatikan dulu, jangan apa-apa itu harus pindah. Semua permasalahan bisa diselesaikan apabila kita itu bisa sabar. Jangan memukul atau jangan main tangan. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk membangun kesabaran apabila ada masalah, sekarang langsung aja bisa melapor. Jadi teman-teman harus hati-hati, jangan sampai kita berurusan dengan yang namanya hukum, biar kita tetap pulang selamat, datang juga enak, kan seperti itu ya. Jadi seperti itu aja teman-teman, jaga kesehatan, perbanyak minum vitamin C. Iya. Ini lagi pikirannya ya. Oke teman-teman, buat teman-teman sampai ketemu lagi minggu depan dengan BPJS, pasti seru ya. Nah tenang aja, nanti semoga ya Pak ya minggu depan sudah ada kabar baiknya mengenai JHT ya Pak ya. Ya sudah ditunggu teman-teman ini di sini. Baik teman-teman, besok kita tetap ada live jam 9 malam dengan BNI. Nah ini pasti yang ditunggu-tunggu bersama Boboho ya. Mas Boboho. Dengan Mas Boboho BNI ya. Jadi tetap saksikan live kita besok dengan BNI jam 9 malam. Dan minggu depan hari Senin lagi ketemu lagi di BPJS dengan BPJS ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman, salam sukses selalu, jaga kesehatan, dan kita sama-sama ya Pak ya menyuarakan slogan kita. Jadi datang migran, pulang juragan, sukses bersama BPJS. Setelah saya bilang PMI Taiwan gitu ya Pak ya. Oke siap ya, datang migran, pulang juragan, sukses bersama BPJS. Teman-teman tulis juga di sini, sama-sama nulis di sini ya. Baik, PMI Taiwan. Datang migran, pulang juragan, sukses bersama BPJS. Selamat malam semuanya. Selamat malam, sehat-sehat selalu ibu-ibu. Iya.